warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar, Penuh Inspirasi. Oke, hari ini kita ada bahasan yang sangat mendalam ya tentang neuroscience dalam pendidikan. Tapi kita akan kemas dalam obrolan santai aja karena kita nggak masuk-masuk ke teorinya, langsung ke penerapan di kelasnya. Nah, hari ini kita bareng sama 3 narasumber kece kita yang kemarin baru aja observasi di MA Riyadhus Sholihin Al-Islami. Yang pertama ada Kak Nafisa, say hi dulu Kak. Hai. Ada Kak Nova. Halo semuanya. Dan Kak Nur di sini. Halo. Ya, oke, itu tadi 3 narasumber kita. Nah, buat teman-teman yang belum tahu neuroscience itu apa, jadi neuroscience itu merupakan suatu pendekatan ya teman-teman, pendekatan untuk mempelajari bagaimana cara otak itu bekerja. Nah, di dalam pendidikan itu sendiri, neuroscience itu biasanya digunakan untuk mencari atau menerapkan metode, strategi atau model mana yang kiranya cocok untuk pembelajaran siswa, karena itu langsung ke bagaimana cara kerja otak siswa itu. Nah, oke, mungkin aku mau tanya dulu pertama nih ke Kak Nova. Kemarin kan habis observasi nih ya ke MA tersebut. Nah, di sana menemui dengan guru biologi. Nah, guru biologinya itu Bapak atau Ibu nih Kak di sana? Bapak Kak, kemarin itu kami bertiga observasinya itu menemui Bapak Yusuf selaku guru biologi di sana. Jadi informasi aja nih, Bapak Yusuf itu lulusan dari UNES tau. Iya, UNES Pride ya teman-teman. Oke, karena kemarin bertemu sama Bapak Yusuf nih, kemarin Kak Nova ada tanya-tanya nggak sih metode pembelajaran yang digunakan sama Bapak Yusuf di sana itu seperti apa Kak? Oke, sesuai apa ya yang kita wawancarai kemarin bertiga ya teman-teman. Itu informasi yang saya dapatkan dari Bapak Yusuf bahwasanya di sana itu Pak Yusuf tidak hanya menggunakan metode ceramah Kak Fatima. Di sana Pak Yusuf itu sebelum pembelajaran itu menekankan para siswa-siswinya untuk membuat mind mapping terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum pembelajaran itu diharapkan siswa-siswi tersebut itu pikirannya tidak kosong. Jadi udah ada ilmu yang mereka dapatkan. Nah, setelah itu mereka di dalam kelasnya tidak hanya yang Pak Yusuf itu menjelaskan secara ceramah saja, tetapi mereka siswa-siswanya itu diajak bekerja secara kelompok. Jadi misalkan nanti kita bisa bertanya dengan teman sebelahnya, teman satu kelompoknya begitu. Jadi tidak hanya yang mereka belajar mandiri, mendengarkan, mencatat, tetapi mereka bisa berinteraksi dan saling bertanya dengan kelompoknya. Begitu Kak Fatima kemarin itu yang sesuai saya diskusikan bersama Pak Yusuf dan teman-teman. Iya, oke. Jadi kemarin Pak Yusuf ini sepertinya sudah menerapkan metode yang bervariasi gitu ya, tidak hanya ceramah aja, tapi tadi juga disebutkan ada mind mapping. Nah, kalau dari yang saya tahu itu mind mapping bagus juga sih, karena kita tidak hanya belajar lewat tulisan saja, tapi juga visual, bahkan auditori kalau mind mappingnya itu dibahas kembali, diulas kembali. Nah, tujuan dari mind mapping itu juga kata beliau, kata Pak Yusuf itu tujuannya agar siswa itu agar tahu sebelum pembelajaran itu materi mana aja nih yang tergolong berat gitu, terus di mana yang akan dipertanyakan gitu di dalam kelas. Jadi kan di MA Riyadhus Sholihin Al-Islami itu tuh kan pembelajaran rata-rata di dalam kelas. Jadi nantinya siswa hanya dapat mengulas materi itu hanya di dalam kelas. Jadi di luar kelas itu jarang sekali terdapat tugas-tugas seperti itu. Oh ya, oke. Kalau menurut aku juga sih, kalau dengan pembuatan mind mapping itu guru payoff dari itu guru tuh jadi tahu pengalaman siswa tuh sampai gini. Kalau mind mappingnya catatannya gitu banyak, itu pengalaman siswa tuh banyak, Semakin luas gitu. luas. Iya, Kalaupun mind mappingnya baru dikit, berarti guru tahu gitu loh, berarti pengalaman siswa baru dikit nih, jadi gurunya bisa introspeksi, berarti gurunya harus ngulang, harus ngajar lebih banyak lagi. Iya, oke, setuju banget nih sama Kak Siti ya tentang mind mapping. Nah, oke, mungkin pertanyaan kedua aku mau tanya ke Kak Siti nih ya Kak. Oke, boleh. Nah, Kak Siti atau Kak Nur ya biasanya dipanggil Kak Nur ya. Ya, Kak Nur. Maaf ya Kak ya. Nah, Kak Nur kan juga ngobrol-ngobrol nih sama Pak Yusuf gitu. Misalkan di kelas itu kan biasanya durasinya lama gitu ya. Biasanya siswa itu sering bosen nih kalau teman-teman ada yang guru atau pengajar itu mungkin sering mendapati siswa itu bosen atau ngantuk. Nah, kalau dari Pak Yusuf sendiri kemarin ketika diwawancara itu gimana sih caranya beliau itu agar menjaga atau bahkan meningkatkan motivasi siswa dalam hal belajar Kak? Oke, aku spoiler dulu nih, keadaan
kegiatan belajar mengajar di sana. Jadi di sana itu anak didiknya itu semua mondok. Tuh, jadi kegiatan mereka tuh dari pagi sampai tidur itu semua udah ada jadwalnya, semua tuh udah diatur. Jadi karena mondok, otomatis malamnya mereka tuh ngaji. Terus kayak kegiatan apa lagi kak? Sholat malam, hafalan gitu ya. Jadi padat banget ya kak ya. Kayak hafalan juga kan, sekolah hafalan gitu. Jadi tuh mereka pas KBM-nya mereka tuh kayak kebanyakan ngantuk karena malamnya kan tadi kan banyak kegiatan. Ya, jadi apalagi nih pas jam-jam rawan seperti jam 1, 2 itu kan jam-jamnya ngantuk kan. Jadi itu mereka tuh kayak ngantuk banget gitu. Jadi itu kayak permasalahan yang dihadapi sama Pak Yusufnya. Jadi Pak Yusuf tuh punya PR supaya siswa-siswa yang ngantuk ini gimana sih caranya biar termotivasi lagi. Iya betul. semangat lagi untuk belajar Betul. gitu ya. Fokus perhatiannya tuh pada materi yang diajarkan oleh Pak Yusuf gitu kan. Real. Jadi Pak Yusufnya itu caranya dengan kadang-kadang tuh ice breaking. Katanya kemarin juga dengerin sholawat. Yang mencerminkan sekali dengan sekolahnya ya. Iya, ada rasa alia ya kan. Terus kadang-kadang tuh Pak Yusuf tuh ngasih kayak reward gitu loh. Ayo dikerjakan, ayo dihafalin, ntar kalau hafal Pak Yusuf kasih permen gitu. Iya betul banget. Pembelajarannya yang dibuat Pak Yusuf tuh menarik gitu loh. Jadi teman-teman di sana itu pembelajarannya enjoy, nggak yang tertekan banget seperti itu. Ya jadi Pak Yusuf tuh di sana dianggap sebagai kayak dihormati tapi kita nggak takut gitu. Siswa itu nggak takut gitu ya. Iya, friendly ya. Kalau menurut aku berdasarkan pengalaman kita kemarin itu tuh nyambung banget kak sama teori neuroscience tentang 5 level motivasi. Oh, apa aja tuh kak? Jadi kalau motivasi itu ada 5 levelnya nih. Yang pertama itu level yang paling rendah sendiri yaitu motivasi ekstrinsik. Tahu dong ekstrinsik Iya, apa? iya. Kalau ekstrinsik berarti kan dari luar ya. Iya. Betul. Jadi contohnya gini, aku mau belajar nih, tapi aku harus dikasih uang, gitu. Harus Atau dikasih dibeliin yang sepeda maunya, ya kan. gitu. Jadi kan tadi kan Pak Yusuf juga gitu kan, mau belajar, mau hafalan, tapi dikasih men. Itu buat level yang pertama. Untuk level yang kedua sendiri itu ada apa tuh? Ada introjected, Oh, introjected, oke. Apa tuh Pak? yaitu belajar gini ya, belajar karena dorongan emosional dari orang lain, paham nggak? Oh jadi kayak aku belajar biar dapat ranking terus biar dihargain sama orang tua gitu. Oh iya, paham. Jelasnya gini, pokoknya contohnya gini, aku belajar demi orang tuaku bangga nih, biar bangga sama aku, iya. biar bisa dipamerin nih ke temen-temennya. Banyak kan kayak gitu ya. Iya, supaya orang tuaku nggak malu nih punya anak kayak aku. Betul banget tuh. Sering banget kan dipromosiin sama tetangga-tetangga ya. Ya, apalagi pas lebaran kemarin. Iya. Terus itu kalau yang kedua. Untuk yang ketiga itu levelnya yang udah agak naik lagi, yaitu identified. Itu belajar supaya kita mencapai tujuan kita. Jadi kita belajar dengan kesadaran maksimal. Aku belajar anatomi hewan nih, supaya apa? Supaya besok aku bisa jadi dokter gitu. Jadi pokoknya dengan kesadaran penuh lah. Aku belajar biologi karena aku pengen jadi dokter. Untuk mendukung dirinya sendiri. Ya, gitu. betul. Untuk mewujudkan cita-citanya gitu kan. Betul. Kemudian untuk yang level keempat nih ada level integrate, yaitu level yang berkelanjutan gitu. Dan ini nih yang paling damage ya, itu tuh level yang kelima yaitu level intrinsik. Oh, dari dalam berarti Ya ya, dari Kak? dalamnya peserta didik. Jadi itu kita belajar bukan untuk mendapatkan reward atau mendapatkan nilai yang bagus, itu udah enggak, itu udah enggak selama ini. Jadi kita tuh belajar supaya apa? Supaya aku paham. Jadi itu benar-benar belajar supaya aku paham konsepnya. Ketika anak ini paham dengan konsepnya, dopamin yang ada di otak itu tuh kayak keluar, hormon dopaminnya tuh keluar. Jadi siswa itu jadi merasa ketagihan untuk belajar terus. Aku belajar biar aku paham. Semakin pas materinya, jadi dia semakin ingin memperluas wawasannya. Iya, seperti Ya, itu. betul. Jadi motivasinya itu tergugah gitu ya. Iya. Iya, oke Kak Nur. Jadi dari yang disampaikan Kak Nur ini tingkat motivasi itu ada 5 tadi ya Kak. Yang paling rendah itu motivasi intrinsik, ekstrinsik ya, Ekstrinsik, ya. yang rendah itu ekstrinsik, dan yang paling tinggi itu intrinsik. Atau dari dalam kita Nah, sendiri.
Mungkin kalau di lapangan itu kita sering menemui yang motivasi-motivasi yang ekstrinsik Iya, kebanyakan, ikut-ikutan ya, sih Kak biasanya. Ikut temennya ya, Kak? Nova ngerjain PR, aku juga ngerjain gitu. Biar sama-sama cepat selesainya. Iya. Boleh. Ya, jadi motivasi siswa itu kalau yang pernah saya baca teman-teman, itu motivasi itu mempengaruhi terhadap kinerja siswanya, keterlibatan siswa dan aktivitas siswa di dalam kelas. Jadi sebagai guru itu sebaiknya memperhatikan juga minatnya, motivasi dan juga kesiapan belajar siswa sebelum pembelajaran itu dimulai nih di kelas, seperti itu ya kurang lebih. Lanjut, aku mau tanya ke Kak Rintan. Nah, Kak Ya. Rintan juga ikut observasi ya Kak? Iya, kemarin? betul. Kalau dari hasil observasi dan juga wawancara dengan Pak Yusuf itu bagaimana sih dinamika antara siswa putra dan putri? Kan tadi dibilang mondok semua ya. Iya. Itu gimana tuh kalau di kelas? Jadi di sana kan MA ya Kak ya. Jadi di sana itu juga mondok. Terus di sana itu ada pilihan kelasnya. Ada kelas di mana satu kelas itu isinya siswa putra saja. Terus ada juga yang satu kelas cuma siswa putri aja. Terus ada juga yang Dicampur. Putra Iya, putri campuran, gitu. Oh, iya. jadi siswa tuh milih gitu loh, mau Bebas ya, mau yang di memang campuran, dibedakan antara putra dan putra aja atau putri Iya, aja atau atau campur. Terus juga di sana itu nggak semuanya mondok di sana Kak. Jadi ada siswa yang memang sekolah di situ, tetapi dia pulang ke rumah gitu. Mungkin nggak terdekat dari SMA di atas itu ya. Terus di sana itu menurut Pak Yusuf itu untuk penanganan kelasnya lebih kondusif itu di kelas yang memang satu kelas itu putra aja, terus putri aja gitu. Jadi untuk yang kelas putra dan putri campuran itu lebih sulit untuk ditangani karena kan untuk sesi diskusi, untuk presentasi dan lain-lain itu kebanyakan itu mereka itu hanya putra-putra dalam satu kelompok gitu, dalam satu kelompok. Memang dibuat seperti itu oleh Pak Yusuf ya. Oh, udah terencana gitu ya. Iya. Tujuannya itu agar nantinya itu yang putra nggak tergantung sama yang putri. Biasanya kan yang putri itu lebih teratur gitu ya. Biasanya kayak digendong gitu Iya. ya. Nanti yang putra nggak kerja apa-apa. Iya. Jadi kalau dibuat satu kelompok, nantinya putra itu memiliki tanggung jawab masing-masing gitu. Nah, secara neuroscience sendiri perbedaan ini tuh dikaitkan dengan perkembangan area otak prefrontal cortex dan amigdala yang berbeda antara laki-laki dan juga perempuan ya dalam memproses tugas sosial dan juga emosional. Jadi itu nantinya antara putra dan putri itu untuk memproses tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu berbeda-beda gitu. Ya, oke, bagus banget tadi penjelasannya Kak Rintan di mana menunjukkan pemahaman dari Pak Yusuf itu tadi ya tentang perbedaan gaya belajar siswa putra dan juga putri. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita pelajari di neuroscience. Kalau misalkan guru itu responsif, maka siswa bisa berkembang atau belajar lebih maksimal. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Nova nih, Kak Nova. Kak Nova kan kemarin sempat diskusi juga nih sama Pak Yusuf. Nah, dari beliau sendiri ada menetapkan strategi pembelajaran yang seperti apa sih untuk membantu siswa-siswa itu supaya lebih mudeng atau lebih paham lebih ya. paham gitu sama materi. Oke, dari profilnya Pak Yusuf sendiri tuh ya kan Apalagi Alin UNES ya. Angin-angin UNES gitu. itu termasuk guru yang Kreatif ya. kreatif dan juga guru yang kekinian gitu loh. Iya, terus Pak Yusuf itu juga termasuk generasi milenial ya. Jadi kan beliau itu lebih kreatif. Ya. Jadi tuh Pak Yusuf misalkan nih di hari Senin ya, di akhir pembelajaran sebelum pulang itu Pak Yusuf sudah menyampaikan bahwasanya misal nih pertemuan selanjutnya ada materi tentang sistem organ. Nah, jadi Pak Yusuf itu menyuruh siswa-siswinya itu untuk membuat mind mapping. Nah, jadi itu nanti Pak Yusuf bisa mengetahui sejauh mana sih siswa-siswinya itu paham mengenai materi sistem pencernaan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, itu siswa-siswinya itu mengumpulkan mind mapping yang sudah dibuat. Jadi Pak Yusuf tahu siapa aja sih yang udah memiliki wawasan luas tentang sistem organ itu tersebut ya. Jadi Pak Yusuf nggak yang apa ya, nggak siswa-siswinya itu juga yang pikirannya kosong pada saat di dalam kelas gitu. Jadi tinggal evaluasi aja gitu ya. Ibarat botol nih. Udah ada dikasih isinya, barang. ya, nggak yang kosong gitu. Nah, dari Pak Yusuf juga itu memberikan karena guru yang kreatif, jadi itu di setiap pembelajarannya itu Pak Yusuf selalu menyisipkan entah itu foto-foto atau gambar, bahkan itu video yang kayak animasi. Jadi itu siswa-siswa itu udah tertarik gitu loh dari pembelajaran biologi. Dari teman-teman semua pastinya kan kalau pembelajaran biologi itu membosankan ya, lebih ke membosankan. Tapi kalau pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Yusuf itu menurut saya sangat menarik karena
poster gitu Iya, ya, poster kayak gitu. Jadi Pak Yusuf kan mengupayakan bagaimana siswa-siswi itu tidak cepat bosan, tidak cepat ngantuk seperti yang Kak Siti tadi jelaskan. Teori motivasi. Iya. Betul. Ya, oke, bagus banget ya. Jadi dari Pak Yusuf itu menerapkan teknik mind mapping kepada siswa-siswanya supaya materinya itu masuk ke long term memory. Jadi mudah diingat dan lama diingat seperti itu. Nah, jadi di mind mapping sendiri itu tidak hanya teks aja, tapi juga Ada dilengkapi gambar, dengan ada visual gambar. tadi ya. Oke, itu bagus banget. Kemudian dari Kak Siti nih, ya aku mau nanya. Kemarin kan udah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Yusuf. Nah, dari obrolan bersama beliau, itu kira-kira Kak Siti ini ada menanyakan tantangan atau kesulitan apa sih beliau ketika mengajar biologi di sekolah tersebut, Kak? Oke, jadi kemarin tuh Pak Yusuf cerita ya, kalau tantangannya tuh yang paling utama tuh siswa-siswa tuh cenderung ngantuk di jam rawan. Itu kan karena udah dijelasin tadi kan, mereka tuh mondok. Pokoknya Banyak kegiatan. padat. Terus ketika di jam rawan, jam 1, jam 2, mereka tuh ngantuk. Jadi kalau menurut aku ya, kalau aku lihat mereka tuh kayak capek-capeknya tuh bukan capek fisik Belajar, gitu, iya, tapi pikiran juga ya. itu juga mempengaruhi bagaimana pemrosesan informasi. Maksudnya gimana tuh, Kak, pemrosesan informasi? Ya, di dalam teori neuroscience itu pemrosesan informasi itu dijelaskan bahwa pertama-tama itu kalau kita menyerap informasi itu yang bekerja apa dulu? Panca indera kan? Iya, Contohnya nih, iya. kalau kita dapat informasi dengan gambar atau tulisan itu kan yang bekerja panca indera dulu kan? Kita melihat, apa, mendengar. Setelah ditangkap oleh panca indera, kemudian tuh informasi disalurkan ke sensory memory atau penampungan yang ada di otak kita. Setelah itu kalau siswa belajar lagi, informasi itu akan masuk ke short term memory. Kemudian setelah itu apabila siswa itu belajar lagi, mengulang lagi, informasi itu akan masuk ke long term memory. Nah, masalahnya mereka tuh kan mondok ya, Iya. aktivitasnya tuh udah padat gitu. Jadi mereka tuh cenderung nggak bisa belajar atau mengulang lagi materi yang diajarkan di siang hari itu. Karena malamnya udah ngaji. Dia udah ngaji, Iya. suka hafalan gitu. Jadi mereka tuh cenderung nggak bisa ngulang. Jadi memori atau informasinya tuh mental gitu, nggak bisa masuk Iya. ke long termnya gitu sih. Terus juga Permasalahannya itu kan Pak Yusuf juga bilangnya kemarin beliau tidak memberikan proyek ataupun tugas Iya, untuk dikerjakan di luar ya, kelas jadi kan. tugasnya tuh benar-benar dikerjakan Di kelas, saat dalam kelas itu kelas, sekarang itu iya. juga. Oke, masuk akal juga nih, Kak. Tuh. Bentar Kak, ini boleh minum dulu nggak sih? Panas banget. Iya, Ngeri ya, kan, tenggorokan. boleh banget. Ini sesuai ya Sama teman-teman. tema kita Ya, ya, sama ngopi. tema. Iya. Apapun suasananya, minumnya Nescafe. Kopi ala kafe yang selalu siap nemenin harimu. Terus ya Kak, ada juga tuh teori neuroscience tentang 3 struktur otak. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada otak reptil atau disebut juga dengan Lizard. ya lizard brain. Jadi otak ini tuh bertanggung jawab tentang pertahanan dasar manusia seperti insting, kayak mengatur saat detak jantung, bernafas, pokoknya hal-hal yang dasar tentang kehidupan itu. Jadi ketika pembelajaran itu mencekamkan, otomatis siswa kan ini ya takut, cemas, terus nervous, gitu-gitu kan. Nah itu tuh yang aktif itu lizard brain-nya. Kemudian untuk otak yang kedua itu ada mammal brain atau limbic brain. Jadi otak ini itu bertanggung jawab untuk mengatur emosi siswa. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, itu tuh siswa akan senang, sedih, atau menyenangkan. Itu tuh yang mengatur mammal brain-nya. Berarti ini penting banget ya Kak ya, soalnya kalau belajar sedih tuh nggak masuk. Iya nggak masuk, udah mental duluan. Jadi dibuat senang dulu siswanya, Ininya happy dulu ya. di-happyin dulu, baru bisa masuk ke otak yang ketiga, yaitu neurocortex. Jadi untuk siswa mengaktifkan neurocortexnya, jadi siswa tuh harus menyelesaikan dulu mammal brain dan juga lizard brain-nya dulu. Jadi siswa yang pertama harus dibuat senang dulu, aman dulu, nyaman dulu, Tidak terancam, tidak betul. tertekan gitu ya. Baru neurocortexnya itu bekerja. Jadi siswa itu bisa berpikir kritis, problem solving-nya jalan, berdiskusi, pokoknya sesuai fungsinya otak manusia gitu. Makanya disebut dengan human brain. Tuh. Kak, Oke, Kak. Terus gimana sih caranya Pak Yusuf itu untuk mengatasi
tadi siswa-siswa yang masih ngantuk, cemas, bosan, itu ada cara apa beliau Kak? Ya, tadi kan dijelaskan ya bahwa kalau pembelajaran itu siswa harus seneng dulu nih. Nah, itu tuh Pak Yusuf membuat ekosistem seperti itu dengan bagaimana? Dengan cara pengajarannya yang enjoy, aman. Jadi menyenangkan. Pak Yusuf tuh nggak yang galak banget, harus nurut, harus gini, harus ditulis, ABC-nya harus sama tuh enggak. Jadi Santai ya kesannya. santai, tapi siswanya itu tetap mengikuti nurut aturan. gitu. Jadi siswa tuh merasa enjoy, menikmati pelajaran. Jadi informasi yang disampaikan pun masuk. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya teman-teman, cara yang digunakan oleh Pak Yusuf tadi sepertinya memang sudah menerapkan teori struktur otak dan juga pemrosesan informasi, di mana Pak Yusuf ini membuat suasana kelas atau atmosfer kelasnya itu nyaman dulu, tenang, damai, kemudian masuk kepada siswanya dibuat senang, happy, sehingga siap untuk belajar, siap untuk menerima materi, dan materi yang diberikan juga bisa masuk ke long term memory. Jadi lama diingat seperti itu. Jadi desainnya di sana tuh udah kece, udah bagus gitu, boleh ditiru oleh pelajar-pelajar atau guru-guru lain. Kelihatannya tuh kemarin Pak Yusuf tuh deket banget ya sama Iya, siswa-siswanya. pada kayaknya apa, halo Pak, Selamat selamat pagi Pak gitu. Padahal tidak sedang mengajar di kelas itu, tapi Iya. semua siswa itu sangat-sangat ramah dengan Pak Yusuf gitu. Tapi mereka tuh ramahnya tuh bukan yang kayak Yang kayak kurang ajar. Mereka tetap menghormati Pak Yusuf sebagai guru mereka, tetapi mereka itu menganggap Pak Yusuf itu dekat dengan mereka. keren. Ya, oke. Jadi setelah Pak Yusuf ini menerapkan suasana kelas yang menyenangkan, kemudian aku mau tanya ke Kak Nafisah nih Kak, selain dari suasananya yang menyenangkan, dari siswanya yang siap belajar, aku juga pernah baca bahwa lingkungan sekitar, ruang kelas, desainnya itu mempengaruhi juga kesiapan atau konsentrasi siswanya. Nah, itu gimana tanggapan Kakak ketika observasi di sana Kak? Jadi desain kelasnya di M. Aryazus ini itu ada dua. Jadi itu ada yang benar-benar kelas biasa kayak di dalam ruangan gitu. Terus ada juga yang kayak di dalam gedung tapi dia di samping tangga gitu. Unik jadi Ini unik banget kan? Ya. Jadi kan Belum ada. jadi di sana itu walaupun di sebelah tangga tidak ada pintu untuk jalan masuk ke dalam ruangan itu, tapi siswa-siswanya itu sangat kondusif. Nggak keluar kelas, nggak lari-larian, tetap memperhatikan gurunya yang sedang mengajar gitu. Nah, menurut neuroscience sendiri itu untuk lingkungan yang nyaman dan kayak akan stimulus itu kayak tadi ada poster, terus dia nyaman kan, ada kipasnya, nggak panas, nggak gerah gitu kan. Jadi itu Penerangan juga bagus, banyak Iya. jendelanya. dapat mendukung aktivitas dari korteks prefrontal siswa. Nah, di sana itu berperan penting dalam fokus dan juga regulasi emosi untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi, siswa itu dapat fokus mengikuti pembelajaran dan juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Jadi enggak gitu. Iya, oke, bener banget nih teman-teman ya. Jadi selain suasana hati siswanya, atmosfer kelas, ruangannya, lingkungan juga itu berpengaruh terhadap kesiapan siswanya untuk belajar. Betul banget. Keadaan mereka untuk mengembangkan kemampuan menganalisis, berpikir kritis, atau kemampuan lain yang memang diperlukan untuk Mendukung Iya. pembelajarannya. nah ya untuk mendukung proses pembelajarannya. Nah, Terus MA itu bangunannya itu kayak baru gitu ya kayak. Tapi Masih bagus. Tapi unik, bangunannya itu kayak dibuat arsitek kuno gitu loh. Semua tuh kayak bata-bata warna coklat. Iya, betul Nuansanya banget. tuh kayak kuno tapi kayak Masjid estetik gitu ya, kan. estetik gitu. Iya. Jadi siswa-siswanya di situ tuh kalau belajar tuh masih merasa nyaman Iya, ya, soalnya kayak bersih banget di sana. Aduh, Aduh. nyaman. Kursi-kursinya juga masih baru-baru gitu ya. Dan nggak bisa. Iya. Aman deh. Padahal di sana itu tidak hanya ada MA aja, di sana juga ada SMI-nya juga ada. Lengkap di sana. Gabung dari satu pondokan. Iya, tapi tetap kondusif gitu, Pak. oh ya oke. Rasanya seneng banget nih bisa ngobrol sama kalian. Kita dapat insight baru, teman-teman juga pasti jadi tahu kan tentang penerapan neuroscience dalam dunia pendidikan yang memang sudah diobservasi sama kakak-kakak bertiga ini, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan gitu. Dan kesimpulannya ternyata dalam dunia pendidikan itu nggak cuma tentang modelnya bagaimana, strateginya bagaimana, tetapi juga tentang siapa yang mengajar, Iya. gurunya, bagaimana dia membuat atau menerapkan
membuat situasi kelas itu menjadi lebih menyenangkan dan siswa itu siap Iya, belajar enjoy. gitu ya. Oke, terima kasih buat Kak Nova, Kak Nur dan juga Kak Rintan. Mungkin dari kalian bertiga ada closing statement nih sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Oke, dari saya dulu nih. Harapannya sih semoga makin banyak tenaga pendidik ataupun guru yang sama seperti Pak Yusuf yang menginspirasi, yang membuat Kreatif ekosistem- ya, Kak? ya, kreatif, ekosistem pembelajarannya oke, jadi pembelajaran bisa maksimal. Oke, lanjut dari aku ya. Wah, podcast kali ini tuh seru banget ya. Kita Sharing-nya. bisa sharing-sharing ilmu tentang neuroscience pendidikan itu apa. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan semuanya bermanfaat bagi kita dan juga para pendengar Pendengar podcast ya. kali ini. Amin, pasti bawa manfaat. Kalau saya sih yang penting siswa-siswa yang mendapatkan guru seperti Pak Yusuf itu bisa semakin termotivasi untuk belajar ya. Ya, Jadi iya sih. Karena beliau itu asyik banget. ya asik banget gitu. Oke, terima kasih atas closing statement-nya kakak bertiga. Mungkin kita tutup dulu podcast edisi hari ini ya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya di Ngopi Ngobrol Pintar Penuh Inspirasi. Bye.